Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Natania Karmenita Medelu dengan NIM 1901018 dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Puji Tuhan, kita bisa berada dalam kesempatan yang ini dan berada dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Karakter dan Tujuan Hidup Manusia di dalam Tuhan. Pertama-tama, saya ingin berbicara mengenai karakter. Ada sebuah quotes yang mengatakan sebagai berikut. Character is like a tree and reputation is like a shadow. The shadow is what we think of it, the tree is the real things. Jadi, karakter merupakan sifat asli atau perilaku asli kita, sedangkan reputasi merupakan hal yang mungkin kita buat atau hal yang dilihat oleh orang lain tentang kita. Karakter merupakan hal yang utama dan yang harus kita bangun karena merupakan pilar serta kekuatan di dalam hidup. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, kita harus memperbaharui karakter sehingga kita memiliki karakter yang menyerupai dengan Yesus. Orang Kristen yang memiliki karakter yang serupa atau menyerupai dengan Kristus, setidaknya itu memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama mengasihi, yang kedua mengampuni, kemudian mendoakan, memberi, rendah hati, dan banyak karakter lainnya yang saudara bisa baca di Alkitab ataupun di cerita-cerita mengenai murid dan juga tentang Yesus Kristus sendiri. Nah, berikut saya akan membawakan beberapa contoh mengenai karakter Kristus yang kita bisa lihat di Alkitab. Yang pertama itu dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah menghendaki kita untuk mendapatkan karakter, yaitu kita melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Kemudian dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Salah satu ciri karakter Kristiani yaitu kita hidup dalam kebenaran, yaitu kita hidup dalam firman Tuhan dan juga sesuai dengan Alkitab. Kemudian di Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam Filipi ini dijelaskan bahwa kita harus menjadi orang yang memiliki kebaikan dan juga kita harus berbuat baik bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk sekitar kita. Dan dalam Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Jadi dalam Roma 12 ayat 2 ini, Paulus mengatakan bahwa kita itu tidak boleh serupa dengan dunia yang jahat ini, tetapi kita harus memiliki pembaharuan budi, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi kehendak Allah dan apa saja yang bukan kehendak Allah, dan apa saja yang baik dan juga berkenan kepada Allah dan apa saja yang tidak. Nah, membangun karakter Kristus tidak semudah dari yang kita bayangkan. Karena kita harus memiliki keberanian untuk tampil beda dari yang lain. Selain itu, kita juga harus berserah kepada kedaulatan Allah, karena kalau kita memprioritaskan pertumbuhan karakter, kita bisa saja kehilangan beberapa kesempatan yang bisa kita dapatkan. Tapi dengan kita berserah, maka kita akan mendasari pertumbuhan dengan iman, dan Allah akan selalu memberikan rencana yang terbaik untuk kita. Dan jangan pernah khawatir mengenai rencana Tuhan, karena when God finds someone who ready to lead, He will use the man until limit. Nah, saudara-saudara, setelah kita memperbaharui karakter kita menjadi sesuai dengan karakter Kristus, maka kita akan maju ke dalam step selanjutnya, yaitu kita akan memiliki karakter dari orang percaya atau kita biasa tahu dengan nama buah roh. Hal itu terjadi ketika manusia mempercayai Kristus, maka hidup manusia tersebut akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga manusia akan memiliki buah roh. Hal itu seperti dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13 hingga 14 yang mengatakan bahwa Roh Kudus merupakan janji Tuhan yang diberikannya kepada kita, yang merupakan jaminan bagian kita di mana kita telah ditebus oleh Allah. Maka dari itu, Roh Kudus tentu akan diam di hati kita dan kita akan memiliki buah roh yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana itu juga dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 24-25 yang berkata bahwa barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat
Janganlah kita saling menentang dan janganlah saling mendengki. Dan di ayat sebelumnya, yaitu pada Galatia 5, ayat 22 hingga 23, itu menjelaskan tentang buah-buah roh yang akan ada dalam hidup kita, yaitu yang pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang pertama yaitu hukum terutama dari segala hukum yang ada, yaitu kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7 menyebutkan bahwa kasih merupakan inti dari segala perbuatan kita. Hal itu bisa kita lihat karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu bersuka cita karena kebenaran, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dari 1 Korintus ini saja kita bisa melihat bahwa kasih itu merupakan segala dasar dari apapun yang kita perbuat. Maka dari itu kita harus memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Setelah kasih, ada sukacita. Sukacita ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu happy atau perasaan senang atas sesuatu yang telah terjadi. Dan yang kedua itu ada sukacita yang kita tahu dengan nama joy, yaitu sukacita yang dirasakan sekalipun sesuatu belum atau tidak pernah terjadi. Salah satu contoh bentuk dari sukacita itu kita bisa baca pada Kisah Para Rasul 2 ayat 25-28 yang menceritakan tentang sukacita dari Daud. Kemudian buah roh yang ketiga yaitu damai sejahtera, dan kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan juga pada Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan melihat Allah. Damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan terlebih dahulu kepada kita, dan begitu pula kita harus menjadi pembawa damai atau memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita memberikan suatu karakter Allah yang harus hidup dalam hidup kita, yaitu kita adalah sebuah pembawa damai. Selanjutnya itu ada kesabaran atau kemampuan kita untuk menahan sesuatu. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 disebutkan bahwa sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kemudian dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dalam 2 Korintus yang tadi dan juga Kolose 3 ayat 13 itu menceritakan bahwa kita harus sabar dalam menanggung segala sesuatu seperti penderitaan, kesesakan, ataupun segala kesukaran yang kita hadapi. Selain itu kita juga harus sabar terhadap sesama kita, di mana kita itu harus bisa mengampuni dan tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Selanjutnya ada buah roh yaitu kemurahan, di mana kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang bermurah hati karena kita sudah memperoleh kemurahan dari Tuhan, di mana Tuhan telah menyalibkan dirinya dan menyelamatkan kita umat manusia. Sehingga itu kita harus menjadi orang yang murah hati terhadap sesama kita dan kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Nah, selain menjadi orang yang murah hati, kita juga harus menjadi orang yang memiliki karakter baik atau kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 21 disebutkan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Begitu juga dengan Filipi 4 ayat 5 yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa isi firman-Nya yaitu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Allah menginginkan kita untuk memiliki kebaikan di dalam diri kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, kita harus menjadi terang dan juga garam dunia. Nah, kita
kita juga harus mengalahkan kejahatan ataupun hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang lain dengan memberikan kebaikan, karena itulah karakter yang diinginkan oleh Allah Bapa. Selanjutnya yaitu kesetiaan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam Timotius ini menyebutkan bahwa kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan, yaitu setia terhadap tingkah laku kita dan juga perbuatan kita. Kemudian pada Wahyu 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yaitu kita itu dikehendaki oleh Tuhan untuk setia sampai mati kepada Allah, seperti yang sudah disebutkan dalam Wahyu tersebut, hingga kita pada suatu waktu akan memperoleh mahkota kehidupan dan juga warisan dari Tuhan. Selanjutnya ada kelemah lembutan, yaitu kelemah lembutan dalam perkataan, komunikasi, tingkah laku, dan juga bahkan body language kita. Itu kita bisa membacanya dalam Matius 11 ayat 29, disebutkan sebagai berikut. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan juga pada Matius 5 ayat 5, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut berarti bukanlah orang yang lemah, tapi adalah orang yang bisa mengontrol bagaimana cara dia bisa berbicara, berkomunikasi, dan juga bertingkah laku terhadap sesamanya. Dan buah roh yang terakhir yang tidak kalah penting dengan buah-buah roh lainnya yaitu penguasaan diri. Dalam Amsal 16 ayat 32 disebutkan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, sedangkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan juga dalam Titus 2 ayat 6, demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri itu sangatlah penting untuk kita manusia, karena kita manusia banyak hal yang harus kita kontrol dan harus kita kuasai. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, maka mungkin saja apapun yang menjadi kesempatan iblis dalam kehidupan kita itu dapat kita lakukan, karena kita tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang salah, dan juga kita tidak bisa menguasai diri kita. Sehingga apabila kita dalam masalah, mungkin saja kita menjadi orang yang kasar atau mungkin amarah akan lebih menguasai kita. Sedangkan kita dikehendaki oleh Tuhan untuk memiliki karakter yang lemah lembut, yang sabar, dan juga memiliki karakter yang baik. Dan juga jangan lupa kita harus memiliki kasih untuk sesama kita. Maka dari antara semua buah roh itu, semuanya itu memiliki peran yang sangat penting satu sama lain dan juga saling berhubungan satu sama lain. Nah, setelah kita membahas tentang karakter yang diperbaharui dalam Kristus dan juga karakter yang orang percaya itu buah roh, mungkin saudara sekarang mulai bertanya, sebenarnya untuk apa kita memiliki karakter-karakter tersebut dalam kehidupan kita? Nah, kita harus memiliki karakter yang diperbaharui dan buah roh itu karena kita dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Karena dalam kasih, Yesus telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dengan menjadi keluarga Allah, Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian selain itu kita juga akan memperoleh warisan berupa yang pertama kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Yang kedua kita memiliki hidup yang diubah dan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga kita dibebaskan dari rasa sakit, kematian dan juga penderitaan. Yang keempat diberikan upah dan ditugaskan dalam posisi pelayanan. Yang kelima kita menerima bagian dalam Yesus Kristus, di mana kita sudah mengetahui bahwa kasih adalah dasar dari segala hukum dan merupakan hal yang paling utama. Hidup adalah tentang kasih karena Tuhanlah kasih itu sendiri. Dalam Matius 29 ayat 22 mengatakan bahwa mengasihi adalah fondasi dari setiap perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, karena hidup tanpa kasih adalah tidak berharga. Itu juga kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang mengatakan bahwa kasih itu bersifat kekal selamanya, seperti Tuhan yang menghendaki kita untuk hidup kekal bersamanya. Kemudian kita juga akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Nah,
Dengan kita menjadi keluarga Allah, itu berarti kita sekaligus menjadi anggota tubuh Kristus. Sehingga itulah mengapa kita harus memiliki karakter yang menyerupai karakter Kristus, karena kita akan menjadi teladan terhadap semua orang, karena kita akan memberikan kesan bahwa kita adalah orang Kristen, di mana kita memiliki karakter yang menyerupai dengan Kristus, dan kita akan menebarkan buah-buah roh terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti yang telah disebutkan dalam Roma 8 ayat 29, Kolose 1 ayat 15, dan Kolose 2 ayat 7, kalau kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberikan kita kehidupan di bumi agar kita bisa mengembangkan karakter kita hingga kita bisa serupa dengannya sebagai salah satu bentuk persiapan untuk kita hidup dalam kekekalan bersamanya di suatu saat nanti. Memiliki visi dan misi hidup yang sesuai dengan rencana dan juga kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 15-16 dan juga Mazmur 90 ayat 10 telah menjelaskan bagaimana kita hidup, yaitu kita harus hidup sebagai orang yang arif dan mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kita juga diingatkan dalam Yakobus 4 ayat 14b, yaitu apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa setiap orang tidak ada yang mengetahui kapan kita akan hidup atau seberapa lama kita akan hidup. Bisa saja hari ini kita masih sehat dan minggu depan juga kita masih sehat, tapi entah itu 3 atau 4 tahun lagi ternyata itu sudah akhir dari kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memiliki visi dan misi yang harus kita upayakan dan harus kita susun, sehingga kita memiliki gambaran bagaimana kita akan hidup sesuai dengan karakter yang sudah diperbaharui dan juga menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, karena kita merupakan anak dan juga bagian dari tubuh Allah. Tuhan telah merancang kehidupan kita untuk menyenangkan Allah. Terus kita juga dirancang untuk menjadi keluarga Allah, menyerupai Kristus, melayani Allah, dan untuk sebuah misi yang sangat besar, yaitu amanat agung. Maka dari itu, setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan, begitu pula dengan talenta dan juga minat ataupun passion. Namun, setiap orang itu memiliki tujuan hidup yang sama. Yang berbeda hanyalah bagaimana orang tersebut menyusun visinya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan Tuhan membentuk kita. Salah satunya itu, contohnya kita ada yang memiliki karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, kemudian ada karunia untuk mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, visi hidup ini kita sangat berfungsi agar kita dan bisa mengenali langkah kita hari demi hari untuk menuju tujuan hidup utama kita, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan visi hidup ini sangat penting untuk saudara ketahui, karena dengan mengatur atau merancangkan visi hidup kita, saudara bisa fokus terhadap tujuan saudara. Saudara juga bisa menuntun dan mengarahkan bagaimana arah untuk mengambil keputusan yang terbaik, serta menetapkan langkah yang akan ditempuh, dan juga menolong saudara agar tetap semangat dan juga gigih dalam bekerja atau berusaha, sehingga pada akhirnya saudara bisa tumbuh menjadi orang yang penuh dengan kasih. Maka dari itu, kita perlu melibatkan Tuhan dalam merancang visi serta misi hidup kita. Biarkanlah seperti Roma 12 ayat 11 yang mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara di sini sudah merancang dan juga menyusun visi serta misi hidup yang akan saudara tempuh dalam beberapa tahun ke depan, kita harus mengingat bahwa salah satu misi hidup terbesar kita sebagai orang Kristiani dan juga pengikut Yesus, yaitu amanat agung. Kita bisa membacanya dalam Matius 28 ayat 19-20 yang berbunyi sebagai berikut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini ketika saudara perhatikan, terdapat 3 hal utama dalam amanat agung itu.
Yang pertama yaitu jadikanlah semua bangsa murid, atau Tuhan menghendaki kita untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita, atau kita akan membawa jiwa dan untuk menjadikan orang tersebut menjadi murid Tuhan. Yang kedua yaitu membaptis mereka. Membaptis di sini bukanlah maksudnya kita yang sebagai orang yang akan membaptis mereka, tapi kita akan membawa mereka untuk dibaptis sehingga mereka akan mempercayai dan juga menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita sebagai orang yang beruntung, yang sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu dan sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu, kita dikehendaki untuk bisa mengajar mereka atau saudara-saudara kita yang mungkin belum pernah mengenal dan juga mengetahui tentang Yesus Kristus. Maka dari itu, apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang sudah kita baca, dan apapun yang kita ketahui tentang Alkitab dan juga firman Tuhan dan juga tentang Allah Bapa, kita harus memberitakan juga kepada mereka karena itu merupakan salah satu misi kita. Dan Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ada janji yang sangat luar biasa, yaitu dalam bagian terakhir itu disebutkan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah di sini mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita karena begitu besar kasih-Nya terhadap diri kita. Nah, itu kita bisa baca kembali dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita telah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu, maka kita harus menjadi saksi Tuhan kepada semua orang di sekitar kita, dan kita harus menyebarkan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga harus menyebarkan sebanyak-banyaknya kabar bahagia berupa firman Tuhan dan kabar bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Sehingga apabila kita melaksanakan amanat agung ini, kita akan memperoleh pernyataan Allah seperti yang telah dijanjikan Allah dan juga mahkota kehidupan kita, di mana kita akan menikmati kehidupan yang kekal dengan Tuhan di akhir zaman nanti. Nah, untuk menjadi teladan dan melakukan misi amanat agung ini, kita tidak perlu memikirkan ke hal-hal yang sulit. Mungkin saudara di sini mulai berpikir bahwa, waduh, kayaknya kalau misalkan saya ingin membawa jiwa seperti itu, mungkin terlalu berat untuk saya, karena saya tidak memiliki keberanian, atau mungkin saya tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Tetapi, kita juga bisa memulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Contohnya itu kita menjadi seseorang yang penuh dengan integritas, yaitu kita jujur, bertanggung jawab, kemudian kita transparansi dan juga dapat dipercaya, melayani dan juga kerendahan hati. Kita bisa menerapkan hal-hal tersebut di kehidupan kuliah kita, ataupun di kehidupan pekerjaan kita. Kemudian kita juga harus memiliki karakter Kristus yang penuh dengan buah roh. Maka orang di sekitar kita pun akan melihat bagaimana Kristus itu di dalam diri kita dan mereka juga bisa mempercayai dan juga menjadi murid Kristus juga. Nah, salah satu reward yang akan kita peroleh apabila kita melaksanakan amanat agung, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita kapanpun itu. Namun kita juga bisa mungkin bertanya-tanya di sini, kalau misalkan Tuhan menyertai kita, kenapa kita selalu diberikan pencobaan? Dan itu benar, saudara dan saya tidak pernah terlepas dari pencobaan. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kita sudah mengetahui bahwa sejak awal, setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa yang dikuasai oleh musuh manusia, yaitu iblis, dunia, dan juga hawa nafsu. Nah, pada hakikatnya musuh manusia itu sudah dikalahkan oleh kasih Kristus di kayu salib. Namun, iblis masih saja memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia sehingga manusia dapat berbuat jahat. Walaupun emang kita ketahui bahwa kekuatan iblis itu tidak sebanding dengan kekuatan Yesus Kristus. Tapi, iblis bisa saja mempengaruhi pikiran kita agar kita bisa mendapatkan pikiran-pikiran yang negatif ataupun pikiran-pikiran yang membuat kita berpotensi untuk melakukan dosa. Nah, Iblis merasa marah karena ia sudah merasa kalah karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Dan dia masih ingin mencoba agar kita bisa jatuh ke dalam dosa dan menyakiti hati Tuhan kembali. Maka dari itu kita bisa saja kadang-kadang
ada rasa iri, rasa benci, marah, ataupun cemburu. Kemudian kita juga bisa egois dan berbagai hal-hal jahat lainnya yang dikuasai oleh iblis di pikiran manusia. Padahal ketika kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sejak awal Tuhan juga sudah mengetahui bahwa kita tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan dari si iblis. Maka dari itu Tuhan memberikan sebuah reminder untuk kita dalam 1 Korintus 10 ayat 3 ini, bahwa yang pertama, pencobaan-pencobaan yang sebenarnya kita alami dalam kehidupan kita hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa, di mana pencobaan tersebut itu tidak melebihi dari kekuatan kita masing-masing, di mana kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kekuatan dan juga karunia-Nya masing-masing. Maka dari itu, apapun yang kita hadapi sekarang, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Melainkan kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari pencobaan-pencobaan tersebut. Dan karena Tuhan sudah mengetahui hal tersebut, Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kita untuk melalui pencobaan ini sendirian. Sehingga Ia akan membantu kita untuk memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya bersama-sama dengannya. Dan percayalah bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat dan juga waktu yang indah, dan untuk itu kita harus tetap bersabar dan kita harus melawan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat ini, karena itu hanyalah tipu daya dari iblis. Karena sekalipun hidup kita sangat berat, Tuhan sudah berjanji dan setia untuk memberikan jalan keluar dan kemenangan. Kita juga sudah membacanya pada tentang amanat agung tadi, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman juga, dan Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Seperti pada 1 Petrus ayat 5 ayat 8 sampai 9 dan juga Yakobus 4 ayat 7, kita harus melawan iblis dengan iman kita yang teguh dan kita harus tunduk kepada Allah. Dan kita juga harus tetap sadar dan tetap berjaga-jaga, karena tidak ada yang tahu di mana iblis akan menyerang kita. Begitu juga yang sudah disebutkan dalam 2 Korintus 10 ayat 4, yaitu senjata yang harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kemudian Efesus 4 ayat 26-27 juga mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan sekecil apapun kepada iblis, sehingga kita harus melakukan apa yang sudah dituliskan dalam Amsal 4 ayat 23, yaitu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dan Filipi 4 ayat 8, yaitu mengisi pikiran kita sesuai dengan hal-hal yang bernilai dan yang patut dipuji. Sehingga yang sudah disebutkan juga dalam Roma, bahwa kita itu tidak boleh mengasihi dunia yang penuh dengan keinginan daging, mata, dan juga keangkuhan hidup. Melainkan kita harus membedakan manakah kehendak Allah dan melakukan pembaharuan budi kita seperti yang disebutkan Paulus kepada jemaatnya di Roma, yaitu di Roma 12 ayat 2. Sehingga kita harus hidup secara insulasi atau beradaptasi dengan dunia, tetapi kita tidak menjadi orang yang sama dengan dunia ini. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan kemenangan, dan Ia juga memberikan kita jaminan kemenangan, karena hanya dengan Tuhanlah iblis akan merasa takut. Maka kita harus tetap untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta memegang erat dari firman Tuhan. Nah, mungkin saat ini izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya, yaitu di akhir-akhir ini saya memiliki banyak cobaan-cobaan yang secara manusia sangat sulit untuk dihadapi dan dialami. Cobaan-cobaan tersebut datang dari pendidikan saya, dari kegiatan-kegiatan yang saya alami. Tapi saya selalu mengingat bahwa pencobaan yang saya alami itu merupakan pencobaan yang biasa saja dan tidak melebihi dari kekuatan saya. Apabila saya merasa hal tersebut berat, maka saya harus meyakini diri saya bahwa saya bisa melalui dan melewati pencobaan tersebut, karena saya lebih kuat daripada iblis yang sedang mencobai saya waktu itu. Dan saya juga percaya bahwa saya selalu diberikan jalan keluar oleh Tuhan, walaupun terkadang mungkin kita tidak menyadari jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita, atau mungkin terkadang waktunya yang
agak sedikit lama dari waktu yang kita ekspektasikan sehingga kita tidak merasa bahwa Tuhan memiliki jalan keluar. Tapi saya percaya saya selalu diubahkan dan selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik karena selain melewati cobaan, Tuhan juga mau saya untuk menerapkan buah-buah roh saya yaitu kasih, kesabaran, dan menguasai diri saya. Dan terkadang saya merasa bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa, bahkan sering kali di luar ekspektasi yang setelah saya buat. Mungkin saya hanya berekspektasi bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang A, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar yang B yang ternyata lebih wow dan juga luar biasa ini. Nah, bahkan sometimes juga Tuhan akan memberikan hal-hal yang nggak pernah saya minta. Dan itu adalah suatu hal yang harus saya syukuri setiap harinya dan juga harus saya refleksikan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada, Tuhan menyertai saya dan juga saudara, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan untuk membantu, mungkin saudara bisa juga coba di rumah, saya sering menulis atau membuat jurnal tentang segala hal-hal yang saya hadapi setiap harinya. Kemudian saya juga menulis tentang jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dari situ saya bisa merefleksikan dan juga menjadi lebih sadar bahwa setiap percobaan dan juga apapun yang sedang saya alami, pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kadang-kadang mungkin itu jalan keluarnya muncul dalam H+1 setelah pencobaan tersebut, atau H+3, atau mungkin bahkan beberapa minggu ke depan ataupun bulan ke depan. Karena kita tidak ada yang tahu kapan waktu yang paling tepat untuk mendapatkan jalan keluar tersebut, tetapi hanya Tuhanlah yang tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana rencana yang indah yang diberikannya kepada kita. Dan karena itu saya bisa menjadi lebih banyak mengintrospeksi diri, melakukan refleksi-refleksi dan juga menjadi lebih bersyukur karena saya merasa bahwa Tuhan selalu memiliki timing yang sangat perfect dan juga tepat waktunya. Dan mungkin kalau misalkan saya bisa bilang, kalau misalkan apapun yang kita hadapi sekarang, just trust the process and the journey, karena Tuhan ingin kita tumbuh dan berkembang. Tuhan tidak ingin kita hanya stuck dan juga diam seperti ini saja, dan Ia juga ingin kita memiliki karakter yang baik dan menjadi serupa dengannya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kemenangan. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini, yaitu saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan dan juga sebagai umat Kristiani, kita harus memiliki karakter yang terus diperbaharui setiap harinya, yaitu karakter yang menyerupai dengan karakter Kristus sebagaimana yang telah dituliskan dalam Galatia 5 tentang buah-buah roh. Hal itu bertujuan karena kita dibentuk di dunia ini untuk menjadi keluarga Allah dan menjadi bagian dari tubuh Kristus, di mana kita dipersiapkan dari sekarang sehingga nantinya ketika kita berada dalam kehidupan yang kekal dengan Tuhan, kita telah memiliki karakter yang serupa dengannya. Di mana Tuhan juga memiliki tujuan hidup kita, yaitu kita diberikan kesempatan untuk melayani dan juga menyenangkan hati Tuhan melalui visi hidup serta misi hidup kita sesuai dengan karunia dan juga talenta serta dengan minat dan juga bakat kita masing-masing. Maka dari itu kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga dalam penyusunan visi hidup kita. Karena salah satu misi hidup yang terbesar dalam umat Kristiani yaitu kita harus melaksanakan amanat agung agar kita sebagai umat Kristiani bisa memberikan teladan sebagai keluarga Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah telah berjanji untuk menyertai kita kapanpun itu dan dimanapun, termasuk dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi setiap harinya. Pencobaan tersebut dapat terselesaikan karena Tuhan selalu menyediakan jalan keluar yang tepat pada waktunya, karena Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan juga kemenangan. Baik, sekian dari khotbah saya hari ini. Kiranya teman-teman di rumah dapat terberkati dengan khotbah yang saya bawakan pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati selalu.